Coba bayangkan, bagaimana jika produk pembersih yang kita gunakan sehari-hari sudah tidak mencemari lingkungan? Dan bagaimana jika pakaian yang kita pakai sehari-hari sudah terbuat dari bahan yang alami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Rasis, Remaja Anti Pesimis. Kalian tahu gak sih? Kalau ternyata kimia hijau itu penting banget untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tanpa adanya kimia hijau, kita akan hidup dalam lingkungan yang tercemar. Udara, polusi, air, dan juga tanahnya. Jadi pertanyaannya adalah, apa itu kimia hijau? Dan kenapa penerapan kimia hijau ini sepenting itu untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Kita mulai dari membayangkan. Sama halnya kayak kita lagi masak di dapur dan si kimia hijau ini sama kayak secret recipe. Agar masakan yang kita masak ini lezat, bergizi, dan juga menghasilkan minim limbah atau minim sampah. Nah, sama halnya dengan kimia hijau nih teman-teman. Kimia hijau adalah proses dari perencanaan, pembuatan, dan juga pemanfaatan produk-produk bahan kimia sehingga dalam prosesnya dapat mengurangi atau menghilangkan dampak-dampak buruk dari zat kimia terhadap lingkungan. Kimia hijau dicetuskan pada tahun 1998 sebagai upaya pengurangan efek samping dari reaksi kimia. Nah, kimia hijau itu mempunyai 12 prinsip. Jadi, yuk kita cari tahu sama-sama 12 prinsip kimia hijau. Prinsip kimia hijau yang pertama adalah mencegah limbah. Lalu prinsip yang kedua adalah memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Lalu prinsip ketiga yaitu sintesis kimia yang bahayanya sedikit. Prinsip kimia hijau yang keempat adalah mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. Prinsip kimia hijau yang kelima adalah menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Lalu, prinsip yang keenam adalah mendesain efisiensi energi. Prinsip yang ketujuh adalah menggunakan bahan terbarukan. Prinsip kedelapan adalah mengurangi bahan turunan kimia. Lalu, prinsip yang kesembilan yaitu menggunakan katalis. Prinsip yang ke-10, mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Prinsip yang ke-11 yaitu menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Prinsip kimia hijau yang ke-12 adalah mencegah potensi kecelakaan. Oh iya, ngomongin soal produk pembersih dan juga pakaian, dulu deterjen yang kita pakai nyuci ini banyak yang mengandung fosfat. Nah, fosfat ini itu dapat mencemari air yang menyebabkan eutrofikasi, yaitu kondisi di mana air tercemar karena mendapatkan nutrisi yang berlebih. Tapi sekarang banyak sekali deterjen yang sudah tidak menggunakan fosfat dan memilih untuk menggunakan enzim-enzim alami. Deterjen yang alami ini sudah mulai banyak sekali bermunculan. Mereka biasa menggunakan baking soda, cuka, bahkan lemon yang sama-sama dapat membersihkan tanpa merusak lingkungan. Dalam industri pakaian juga mulai menerapkan prinsip-prinsip kimia hijau. Mereka juga mulai menggunakan kain-kain alami seperti dari katun organik, linen, dan juga bambu. Fun fact, sebuah merek pakaian terkenal pernah meluncurkan koleksi mereka yang seluruhnya dibuat dari serat pisang. Proses pembuatannya melibatkan pengolahan yang dapat mengubah limbah pisang menjadi serat pakaian yang kuat tapi juga lembut. Inovasi seperti ini juga membuktikan bahwa penerapan kimia hijau juga dapat menciptakan produk yang unik tapi tetap berkelanjutan. Teman-teman, dengan kita menerapkan prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mewujudkan lingkungan yang bersih dan juga sehat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kemandirian kita terhadap energi bahan bakar fosil. Jangan lupa untuk selalu menerapkan reuse, reduce, dan recycle. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu kalian di next podcast. Bye-bye.